Kisah dibuka dengan gambaran dunia yang masih rusak parah, meskipun telah bertahun-tahun sejak wabah. Manusia yang selamat hidup di komunitas kecil yang sangat terisolasi. Pulau kecil bernama Holy Island di Inggris menjadi lokasi utama. Masyarakat membangun komunitas yang hampir seperti koloni tertutup, terhubung ke daratan hanya saat pasang surut yang rendah. Fokus utama cerita adalah pada sosok Spike Alfie William, seorang bocah berusia 12 tahun. Jamie Aaron Taylor Jensen, ayah Spike. Isla Jodie Comer, ibu Spike yang sakit parah. Spike akan melakukan ritual perburuan pertamanya bersama ayahnya sebagai tanda kedewasaan. Tetapi ini bukan sekedar ucapan, itu penuh resiko karena banyak wilayah masih dipenuhi infected atau manusia yang terinfeksi virus Rage. Ketika Spike dan Jamie berpetualang, mereka bertemu jenis baru dari yang terinfeksi. Ada slow crawling infected, ada naked twitching sprinting varian, dan seorang alpha yang besar, kuat dan lebih cerdas, varian maju virus Rage. Pertempuran dengan varian ini menunjukkan bahwa virus Rage telah berevolusi, bukan sekedar monster klasik. Salah satu inti cerita adalah konflik batin Spike terhadap ayahnya Jamie. Spike melihat rahasia tentang jam di mana ayahnya pernah menyelamatkannya, tetapi menunjukkan sisi lain manusia yang rapuh. Ketika Spike bertanya tentang dokter misterius atau dokter Ian Kelson dan nasib ibunya, Jamie justru menghindar. Hal ini memicu ketegangan dan jarak antara ayah dan anak tersebut. Suatu hari, Spike bersama ibunya yang sakit akhirnya memutuskan pergi dari desa terisolasi. Tujuannya mencari Dr. Kelson, seorang dokter eksentrik yang menciptakan sesuatu yang ia sebut Bone Temple, atau sebuah tugu atau tower dari tengkorak yang memaknai memento mori, ingatan bahwa semua akan mati. Di perjalanan mereka bertemu Eric, seorang tentara yang masih menjaga harapan dunia luar. Mereka bertemu pregnant infected yang terinfeksi tetapi masih hamil dan akan punya bayi. Ini menjadi simbol baru evolusi virus. Dr. Ian Kelson berhasil menenangkan alpha varian kuat dengan racun khusus, mengungkap kondisi medis Isla, menunjukkan kepada Spike bahwa ibunya menderita kanker terminal. Dalam adegan yang menguras emosi, Kelson secara mercy kill atau meringankan penderitaan mengabulkan permintaan Ayla. Kelson menambahkan tengkorak Ila ke dalam Bone Temple. Spike kemudian menempatkan tengkorak ibunya di puncak tower sebagai lambang penghormatan dan kehilangan yang indah namun pahit. Setelah semua itu, Spike kembali ke desa dengan bayi tak terinfeksi yang lahir dari pregnant infected tersebut. Ia memberikan bayi tersebut kepada komunitasnya sebagai harapan baru, simbol bahwa kehidupan mungkin bisa berlanjut tanpa Rage. Spike kini sendiri setelah menyampaikan baby biar dijaga komunitas. Ia tiba-tiba dikepung oleh infected yang tersisa. Sebuah kelompok aneh muncul dipimpin oleh karakter flamboyan Jimmy, diperankan oleh Jack O'Connell, yang termasuk di antara itu akrobatik cult survivor. Jimmy menjadi sekutu. Ia membunuh infected itu dengan gaya uniknya, membuka babak baru dalam saga ini dan memberi setup langsung ke sequel
20 Years Later, The Bone Temple 2026. Twist besar lainnya, kelompok Jimmy bukan musuh, tetapi justru mereka menawarkan harapan suram yang aneh. Peperangan lebih layak daripada sekedar bertahan. Dibanding 20 Days Later yang fokus pada kengerian wabah yang tidak dapat dikendalikan, film ini lebih banyak mengeksplorasi hubungan psikologis, kebudayaan, dan kemanusiaan dalam dunia yang sudah berubah. Ending ini bukan hanya sekedar soal bertahan hidup, tetapi soal apa yang kita pertahankan, nilai, hubungan, atau warisan. Harapan baru di tengah kehancuran total terwujud lewat bayi yang tak terinfeksi dan persimpangan jalur antara Spike dan Jimmy. Sebagai bagian dari trilogi baru, ending film menggabungkan drama tragis dan cliffhanger berenergi tinggi untuk membawa penonton ke sequel The Bone Temple. Jimmy yang membawa gaya bertahan hidup baru, penuh simbolisme budaya, mengacu pada pop kultur Inggris yang rusak dan aneh. Ini bukan sekedar penggantian set piece, melainkan peralihan tonal dari drama emosional Spike menjadi survival cult action. 20 Years Later berbicara tentang evolusi kita sebagai spesies di bawah tekanan ekstrim, pesan moral dan kehilangan dalam pembentukan identitas, harapan baru yang lahir dari puing-puing lama. Film ini bukan sekedar zombie movie, ia adalah ritus pembelajaran dan penghormatan yang paling hilang. Film ini bukan sekedar zombie movie, ia adalah ritus pembelajaran dan penghormatan terhadap yang hilang, sekaligus kesiapan untuk menghadapi yang akan datang. 20 Years Later 2025 adalah sequel yang emosional, lebih efektif dari franchise sebelumnya, menggabungkan survivor horror dengan coming of age drama, membawa waralaba ke arah baru yang lebih filosofis. Endingnya penuh kehilangan, penuh simbolisme, sekaligus membuka jalan baru untuk cerita berikutnya. Salam sehat, salam lestari.